Pada tanggal 15 April tahun 2024, Anthony Vochur, mantan pilot uji Rusia, meninggal dunia pada usia 72 tahun. Ia merupakan seorang tokoh perintis di dunia penerbangan yang terkenal karena prestasinya yang berani dan pencapaiannya yang inovatif. Dalam karirnya, ia telah menguasai dan menguji lebih dari 90 jenis dan modifikasi pesawat. Bahkan pada tahun 2005, Vochur juga berhasil mencetak 11 rekor dunia pada pesawat Su-27. Total, ia memiliki waktu penerbangan sekitar 4.800 jam, termasuk lebih dari 3.000 jam uji terbang di antaranya. Tapi sebenarnya, siapakah sosok ini? Kenapa ia bisa menjadi pilot uji dengan kemampuan yang mengesankan? Anatoly Nikolaevich Vochur lahir pada tanggal 16 April tahun 1952 di Oblast Vinnytsia, Ukraina, yang merupakan wilayah bagian dari Republik Sosialis Soviet. Sejarah karir penerbangan Vochur dimulai ketika ia belajar di Sekolah Tinggi Penerbangan Militer VM Komarov di Yeysk dan lulus pada tahun 1973. Ia pun mulai bertugas sebagai pilot di kelompok pasukan Soviet di Jerman Timur. Lantas ia berhenti dari Angkatan Bersenjata Soviet pada tahun 1977 dengan rekomendasi untuk masuk ke sekolah pilot uji Fedotov. Lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1978 hingga 1981, ia bekerja sebagai pilot uji coba di Komsomol-on-Amur untuk menguji pesawat tempur Su-17 dan modifikasinya. Vochur lalu dipindahkan ke Biro Desain Mikoyan, di mana ia berpartisipasi dalam pengujian lebih dari 80 jenis pesawat, seperti MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, dan MiG-31. Sejak itu, ia pun tampil di berbagai pertunjukan udara internasional dengan membawa pesawat Rusia. Karir luar biasa Vochur berlangsung selama beberapa tahun, di mana ia menunjukkan keterampilan dan keberanian yang tak tertandingi dalam menguasai dan menguji berbagai pesawat dengan mengejutkan. Pada tahun 2005, Vochur menjadi berita utama dengan berhasil mencetak 11 rekor dunia yang mengesankan saat menerbangkan Su-27 dan semakin memperkuat statusnya sebagai pelopor penerbangan. Di antara pencapaian Vochur yang paling menonjol adalah demonstrasi kekuatan tertinggi pesawat tempur MiG-29 pada tahun 1982. Ini menandai contoh pertama pesawat dibawa ke batas maksimum hingga 9G, sebuah prestasi yang menggarisbawahi perannya dalam memajukan kemampuan pesawat era Soviet. Tentu saja, hanya segelintir pilot yang mampu menahan tekanan seperti itu sambil tetap mempertahankan kendali atas pesawat jet mereka selama penerbangan. Vochur juga membuat sejarah dengan manuver beraninya, seperti saat lepas landas dan mendarat di malam hari dari dek kapal Indo Admiral Kuznetsov pada tahun 1990 dan penerbangan panjang yang luar biasa dari Moskow ke Australia dengan pesawat tempur Su-27 pada tahun 1995. Selain eksploitasinya yang luar biasa, Vochur dikenal karena mendorong batas penerbangan jarak jauh. Pada tahun 1999, ia memulai 2 penerbangan jarak jauh dengan Su-27 melalui Kutub Utara, masing-masing menempuh jarak sekitar 15.000 km dengan pengisian bahan bakar di udara. Penerbangan terobosan ini juga berfungsi sebagai cara untuk mempelajari perkembangan ilmiah dan teknis baru, seperti sistem navigasi radio satelit dan peralatan komputer on-board. Pada tahun 1989, Vochur berpartisipasi dalam misi yang menandai peristiwa bersejarah, di mana ia melakukan pendaratan pertama pesawat tempur MiG-29 bersama dengan pesawat angkut raksasa AN-225 di tanah Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi sebagai bagian dari perjalanan delegasi Soviet ke pertunjukan udara internasional Abbotsford di Vancouver, British Columbia. Setelah berhenti untuk mengisi bahan bakar sementara di Alaska, mereka pun lalu diantar ke perbatasan Kanada oleh pesawat tempur F-15 Eagle milik Angkatan Udara Amerika dan kemudian disambut oleh jet tempur JF-18 Hornet milik Kanada. Selama waktu itu, MiG-29 dan AN-225 mendapat banyak perhatian media. Soviet memamerkan pesawat yang baru dikembangkan ini di seluruh dunia dengan harapan dapat menarik pembeli asing. Saat itu, Kapten Angkatan Udara Amerika Richard Armstrong, salah satu pilot dari F-15 Eagle yang terlibat dalam mengawal MiG-29 melalui wilayah udara Amerika, mengatakan kegembiraannya menjadi pilot Amerika pertama yang berhasil mendekati pesawat tempur Soviet terbaru itu.
Keterlibatan Vogjur dalam acara-acara terkenal ini mengangkatnya ke status sebagai selebriti secara global. Hal ini terbukti ketika setelah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 secara tragis di atas Ukraina pada tahun 2014 oleh sistem rudal Rusia, Vogjur terlihat di televisi Rusia untuk membantah laporan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh pemberontak yang didukung oleh Rusia. Kemudian Anatoly Vogjur benar-benar menjadi pusat perhatian global pada tahun 1989 ketika terjadi insiden mengerikan di Paris Air Show. Pelariannya yang berani dan ajaib dari pesawat tempur MiG-29 sekaligus memamerkan teknologi canggih yang digunakan oleh Uni Soviet. Pertunjukan Paris Air Show itu memang dipenuhi dengan antisipasi saat Vogjur mengudara menggunakan MiG-29 yang baru saja diluncurkan oleh Uni Soviet, sehingga MiG-29 menjadi sebuah pesawat tempur yang diselimuti misteri bagi banyak orang Barat. Namun, menjelang akhir pertunjukan, tragedi terjadi saat seekor burung tersedot ke salah satu mesin MiG-29 yang menyebabkan pesawat membelok berbahaya ke tanah. Melihat pesawat meluncur ke tanah, Vogjur tetap tenang dan mengambil tindakan tegas untuk mengurangi potensi bencana. Ia memilih untuk tetap berada di pesawatnya selama mungkin dan menjauhkannya dari kerumunan padat di bawah. Meskipun ia berusaha menggunakan mesin kirinya yang tersisa dengan afterburner penuh untuk menjaga kestabilan pesawat, namun Vogjur terlalu lambat dengan kecepatan hanya sekitar 180 km per jam dan tidak dapat menstabilkannya, yang membuat pesawat mengalami penurunan yang sangat curam. Kurang dari 2 hingga 3 detik sebelum tumbukan di darat, Vogjur memulai pelepasan kursi ejeksi, meluncurkan dirinya dari pesawat yang akan hancur dengan pengaturan waktu yang sempurna. Meskipun saat itu kokpit MiG-29 tengah mengarah ke tanah dengan posisi yang berbahaya, namun kursi lontarnya dapat mendorong Vogjur menjauh dengan aman dari bencana yang akan datang. Dengan kecelakaan yang terjadi tepat di depan kamera TV, dunia pun dapat menyaksikan dengan penuh kekaguman saat Vogjur muncul dari puing-puing dengan kondisi relatif tanpa cedera, hanya menderita luka-luka ringan akibat masker oksigennya. Selain keterampilan, kunci dari kelangsungan hidup Vogjur tak lain tentu adalah berkat kursi ejektor Zvezda K36 yang inovatif, yang dilengkapi dengan sistem gyro otomatis yang revolusioner dan serangkaian roket yang dirancang untuk menjauhkan kursi dari bahaya. Kemampuan seat untuk mengubah vektor dorong di tengah penerbangan memainkan peran penting dalam memastikan pelarian Vogjur yang aman, melawan rintangan dan membuat penonton terpana. Insiden tersebut pun mengirim gelombang kejutan ke komunitas teknik Barat yang tidak menyadari adanya kemajuan signifikan Uni Soviet dalam teknologi kursi lontar. Sebagai buntut dari pelarian ajaib Vogjur, upaya segera dilakukan untuk memasukkan fitur serupa ke dalam kursi ejektor jet tempur Barat. Vogjur juga mampu membuat manuver legendaris yang disebut sebagai Vogjur Bell Maneuver. Bahkan aksi ini dimasukkan dalam film Top Gun Maverick, di mana dalam film itu Su-57 melakukan manuver saat menghindari rudal yang ditembakkan oleh F-14. Selain menghindari rudal, Su-57 juga bisa beralih dari posisi mangsa menjadi pemburu yang mengubah situasi pertempuran. Sejak film itu dirilis, manuver ini menjadi salah satu momen paling diperdebatkan. Tapi menurut para analis, akrobat itu tidak akan digunakan untuk menghindari rudal dalam kehidupan nyata, tetapi dapat digunakan untuk mengubah posisi pertempuran dari mangsa menjadi pemburu. Namun aksi ini atau yang serupa lainnya ketika dilakukan di dalam no escape zone relatif tidak akan berguna, karena senjata seperti rudal jauh lebih bermanuver dan kemungkinan melarikan diri dari kejarannya hampir mustahil. Memang dalam kasus senjata berpemandu panas, pilot dapat menggunakan suar dan bahkan memperlambat pesawat untuk mengurangi suhu di nozzle mesin dalam upaya untuk menipu rudal. Namun rudal baru memiliki teknologi untuk membedakan panas yang dipancarkan oleh suar atau tanda inframerah dari target yang sebenarnya.